Apakah untuk menunjang proses cutting, kita harus makan bersih? Jujur aja, gue kurang suka dengan adanya pengkategorisasian kelompok makanan seperti ini, yaitu misalnya ada dirty foods, clean foods, atau bahkan ada bad foods, good foods, di mana gue sendiri juga tidak pernah sama sekali menggunakan istilah ini ketika gue coaching atau mengajari orang lain. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung kita akan mendemonize kategori makanan dan minuman tertentu dan menciptakan mindset atau pola pikir bahwa ada golongan atau kelompok makanan dan minuman tertentu yang harus dihindari atau diwajibkan untuk dikonsumsi ketika kita menjalankan suatu fase, baik itu bulking, cutting, maupun maintenance. Di mana pada akhirnya dapat menciptakan relasi buruk antara diri kita dengan kelompok makanan atau minuman yang tergolong bad foods atau dirty foods. Juga akan semakin rentan diikuti oleh pemilihan variasi makanan dan minuman yang jauh lebih terbatas dan lebih restriktif, dan pada akhirnya meningkatkan potensi binge eating. Dan dalam konteks menjalankan fase cutting, maka tentu akan menjadi lebih sulit dan semakin kurang realistis untuk dapat dijalankan secara jangka panjang. Pada akhirnya, yang terpenting atau menjadi kunci utamanya untuk menunjang terjadinya perubahan berat badan dan tingkat body fat kalian itu adalah energy balance, alias rasio antara jumlah kalori yang kalian konsumsi per hari dengan jumlah kalori yang kalian bakar per harinya. Sehingga dalam konteks menunjang proses cutting, terlepas misalnya kalian setiap hari hanya mengonsumsi sayuran hambar, biji-bijian, buah-buahan, daging hambar, dan sebagainya, itu tidak akan menjamin kalian sudah berada dalam kondisi defisit, dan selama tidak berada dalam kondisi defisit, kalian tetap tidak akan mendapati yang namanya penurunan berat badan dan juga tingkat body fat kalian. Dan ini mutlak. Kemudian contoh kasus sebaliknya, misalnya selama ini kalian juga masih mengkombinasikan setiap hari mengonsumsi misalnya Indomie atau snack-snack yang kalian suka, namun kalian masih tetap berada dalam kondisi defisit, maka terlepas kalian makan Indomie setiap hari pun, kalian tetap akan mendapati yang namanya penurunan berat badan dan juga tingkat body fat kalian, dikarenakan kalian sudah berada dalam kondisi defisit. Tapi tentu gue tidak akan menyarankan kalian untuk makan Indomie setiap hari, dikarenakan dapat berpotensi mempengaruhi secara negatif kesehatan jangka panjang kalian. Dan mengingat setiap kelompok makanan dan minuman memiliki densitas kalori dan nutrisi di dalamnya yang berbeda-beda, sehingga untuk dapat menunjang proses cutting yang baik, yang dimana seiring proses berjalan kita juga ingin menunjang faktor-faktor di samping ini, maka kalian dapat coba terapkan beberapa strategi asupan di samping ini. Dan ingat, tidak ada istilah kategori makanan atau minuman yang wajib dihindari. Selama kalian menerapkan sistem moderasi dalam mengonsumsinya dan tetap memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi harian, maka kalian tetap dapat menunjang tujuan kalian dengan sangat baik.